Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Mana ya link sekolah minggu Kalam Kudus Malang? Kok nggak ketemu? Ah, ini dia. Loh, tapi kok nggak bisa dibuka ya? Loh, kenapa ini? Oh iya, lupa. Belum menyapa lewat pantun rupanya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, mengingat kembali pada belalang, tak diawasi tapi bisa tenang. Yuk beribadah dengan sukacita, yuk beribadah dengan sukacita. Ayo beribadah. Halo Kak Anita. Selamat pagi Bu Murti. Selamat pagi Kak Anita. Iya. Sekarang pakai masker ya? Iya, pakai Iya. masker. Kita sapa dulu Oke, adik-adik. mari kita Iya. sapa. Halo, selamat pagi adik-adik Halo. semua. Iya, hari ini ada yang beda. Kak Anita sama Bu Murti memakai masker. Kita harus melaksanakan protokol kesehatan. Memakai masker. Sekarang kan berdekatan. Yuk adik-adik, ini Bu Murti Udah waktunya sudah ya. jam 8. Ah. Adik-adik siap mau memuji Tuhan? Siap. Ayo, Ya. kita mau pujikan. Sukacitaku. Oh, sukacitaku. Apa adik-adik bersukacita hari ini?
Pastinya semua happy. Yuk kita pujikan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 cuap. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 cuap. Mari adik-adik kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau mendengar, mau memuji Tuhan, mau memulai ibadah ini. Tuhan Yesus sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Bu Murti, dulu Iya. waktu Kak Anita masih kecil, Iya. itu Kak Anita kecil sendiri di antara teman-teman. Iya. Apakah adik-adik juga ada yang demikian? Ada Kak Anita. Ada ya? Ada yang Nah, tinggi, ada Iya, yang pendek. Dulu minder Kak Iya. Anita. Karena kecil sendiri, tapi ternyata Tuhan itu enggak melihat, oh dia tinggi, Iya. dia pendek. Enggak. Karena apa, Bu Murti? Tuhan mengasihi kita Nah, semua, benar. tidak pilih-pilih Tuhan Iya, itu. karena semua berharga di mata, Mata Tuhan. Big of your short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak hari ini. Yuk, kita sama-sama siapkan telinga kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya? Kak Anas harap kita semua dalam kondisi yang sehat ya. Dan tentu saja semuanya bersukacita pada pagi hari ini untuk ikut kelas sekolah minggu. Nah, sebelum dengar cerita, kita mau sama-sama satukan hati, kita mau masuk di dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan izinkan kami untuk mendengar satu bagian dari firman Tuhan yang akan sama-sama kami renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan yang menyertai waktu ke depan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum Kak Anas mau masuk di dalam ceritanya, Kak Anas mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama, tolong dijawab dengan cepat, ya. Coba kalian sebutkan jenis-jenis pekerjaan yang kalian tahu yang ada pada zaman ini. Oke, waktunya habis. Nah, berapa yang bisa kalian jawab? Banyak nggak? Sebelum kita sama-sama lihat jawaban kalian tadi, ada pertanyaan yang kedua. Ya, kalau tadi jenis-jenis pekerjaan yang ada di zaman sekarang, nah sekarang yang pertanyaan kedua ini sedikit harus lebih ingat-ingat lagi ya. Karena pertanyaannya adalah, tolong disebutkan jenis-jenis pekerjaan yang ada pada zaman Alkitab. Ayo. Waktunya habis. Bagaimana? Sebanyak yang pertama tadi enggak? Nah, Kak Anas sempat menanyakan beberapa jawaban dari teman-teman kalian ya. Kita lihat sama-sama yuk jawaban mereka. Nah, Kak Anas minta tolong ada Louis, ada Michelle, dan ada Fit dari kelas 4. Mari kita lihat sama-sama jawaban mereka.
Ada yang sama enggak? Atau ada yang, wah iya ya baru kepikiran ya, ada jenis pekerjaan-pekerjaan yang, oh ternyata pemungut cukai juga pekerjaan ya, ada tukang kayu. Lalu ada juga jenis pekerjaan yang baik dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih ada. Apa yuk tadi? Petani ya, ada guru, ada pedagang, ada. Itu pekerjaan yang dulu ada, sekarang juga ada. Oke. Nah, selanjutnya Kak Anas mau tanya, kalau kalian sudah besar, kalian itu ingin menjadi apa dan mengapa? Nah, Kak Anas juga sempat tanya beberapa teman-teman kita ya, kita simak sama-sama, Cendi, JJ, dan Elsia. Halo, nama saya Candy. Candy ingin menjadi dokter hewan karena Candy suka anjing dan juga ingin merawat anjing. Terima kasih. Cita-citaku menjadi bisnismen supaya bisa belajar banyak dan bisa menabung uang. Terima kasih. Shalom, perkenalkan namaku Elsa. Hari ini aku akan bercerita sedikit tentang cita-citaku. Aku bercita-cita menjadi dokter. Kenapa aku memilih dokter? Karena aku ingin menolong orang yang lemah tubuh atau sakit. Dan dokter adalah pekerjaan yang mulia. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Ada yang mau jadi apa tadi? Bisnismen ya, supaya dapat uang banyak. Lalu ada yang mau jadi dokter. Wah, ini ya, kalau dokter pada saat ini bekerja dengan keras karena banyak orang sakit sekarang ini. Lalu bahkan ada yang mau jadi dokter hewan dan mereka semua punya alasannya. Bagaimana dengan kalian? Nah, Kak, apa sih hubungannya pertanyaan-pertanyaan tadi dengan cerita hari ini? Ada yang bisa menebak nggak? Kita simak yuk sampai akhir dan kita cari tahu hubungan yang pekerjaan tadi dengan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, kita telah belajar beberapa tokoh ya dalam Alkitab beberapa minggu terakhir ini. Nah, mulai dari tokoh-tokoh Perjanjian Lama dan sekarang kita belajar tokoh-tokoh yang ada di dalam Perjanjian Baru. Hari ini kita belajar dua tokoh sekaligus dalam Perjanjian Baru. Luar biasanya, dua tokoh ini tidak terpisahkan dalam melakukan pekerjaan atau pelayanan mereka. Mereka ini adalah sepasang suami istri. Dan ternyata mereka juga adalah rekan sepelayanan dari Rasul Paulus. Ada yang tahu siapa mereka? Ya, betul. Mereka adalah Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Siapa ya mereka ya? Mungkin ada sebagian yang sudah tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Oleh karena itu, kita mau simak sama-sama siapa sih Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini. Nah, kita buka sama-sama Alkitab kita dari Kisah Rasul 18, ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Yuk dibuka ya, Kisah Rasul. Kisah Rasul ada di mana ya? Setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul. Kisah Rasul 18 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Ya, kita baca sama-sama. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah, adik-adik, pada zaman Rasul Paulus hidup, kota Roma merupakan ibu kota kekaisaran Romawi.
Ada 1 juta orang hidup di sana, termasuk sekelompok besar orang-orang Kristen. Roma merupakan pusat pembelajaran dan peradaban. Korintus merupakan kota yang paling penting di Yunani dan menghubungkan Roma dengan negeri-negeri yang ada di daerah timur. Nah, Korintus merupakan kota yang besar. Sebagian besar bisnis mereka sehari-hari dilakukan di daerah pasar atau di pesisir kota pelabuhan gitu ya. Nah, Allah memakai Paulus dan dibantu dengan Aquila dan Priscilla untuk berkhotbah di Korintus dan mengajar umat Kristen yang ada di sana. Nah, di Efesus sendiri merupakan kota yang besar di pesisir barat Asia Kecil yang saat ini kita sebut dengan Turki. Kota ini merupakan pusat perdagangan dan budaya yang penting. Priscilla dan Aquila bersama Paulus melayani di Efesus juga. Allah memakai mereka untuk membangun gereja di Korintus dan Efesus. Nah, kalau kita tadi sudah melihat bahwa Aquila dan Priscilla itu adalah rekan pelayanan dari Rasul Paulus. Kalian tahu nggak apa sih pekerjaan Bapak Aquila dan Priscilla? Nah, coba kalau kalian ingat tadi yang kalian sebutkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di zaman Alkitab, ada nggak ya pekerjaan mereka? Ada? Siapa yang bisa menebak pekerjaan mereka apa? Iya, betul sekali ya. Mereka adalah tukang kemah atau pembuat tenda. Waktu itu bisnis tenda salah satu bisnis yang menjanjikan atau menghasilkan. Pekerjaan itu ngapain sih, Kak? Ya, memotong, menjahit, menyambung kain panjang atau dari kulit hewan. Dan memasang tali simpul supaya menjadi tenda, dan tenda itu sangat banyak dipakai pada waktu itu ya. Nah, mereka mendapatkan keahlian membuat tenda biasanya dari orang tua mereka. Jadi pada waktu itu kalau orang tuanya tukang kayu, biasanya anaknya juga akan jadi tukang kayu begitu ya. Kalau papa mama orang tuanya sebagai nelayan, biasanya kemudian anaknya akan menjadi nelayan. Demikian juga dengan Bapak Aquila dan Priscilla. Nah, mereka membuat tenda dan mungkin keahlian itu juga mereka dapatkan dari orang tua mereka. Nah, kalau kita lihat, kira-kira ada 7 kali nama mereka disebut oleh Rasul Paulus. Ya, di dalam Alkitab dituliskan sebanyak kurang lebih 7 kali. Nah, Priscilla dan Aquila itu bekerja keras membuat tenda dan menghasilkan uang yang cukup untuk bepergian. Nah, uangnya tadi untuk apa? Bepergian, bukan untuk tamasya ya, tapi mereka akan singgah di beberapa kota dan melayani Tuhan bersama-sama melalui apa? Melalui pengabaran Injil bersama-sama dengan Rasul Paulus. Nah, mereka menggunakan kemampuan mereka menggunakan kebisaan mereka, yaitu membuat tenda tadi, untuk melayani Tuhan dan memperluas kerajaan Tuhan melalui kota-kota, salah duanya ya, di kota Korintus dan di kota Efesus. Nah, apa saja sih karunia yang mereka punya? Mereka adalah orang-orang yang ramah. Mereka menyambut orang-orang Kristen ke rumah mereka. Ya, mereka tidak segan-segan untuk menerima orang-orang Kristen dan menceritakan Injil di rumah mereka. Ada pertemuan-pertemuan jemaat, mereka melayani gereja, dan singkatnya mereka adalah pengikut Tuhan yang hebat. Mereka menggunakan apa saja yang mereka punya untuk melayani Tuhan. Nah, bagaimana? Kalian masih ingat mereka melayani Tuhan dengan cara apa? Iya, dengan membuat kemah yang uangnya untuk mendukung mereka dalam melayani jemaat-jemaat yang ada di kota Korintus dan Efesus. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah di antara kalian ada yang ingin melayani Tuhan dengan menjadi tukang kemah atau pembuat tenda? Ada? Wah, Kak Anas rasa nggak ada ya. Nah, tapi
kalau kita lihat tadi, ada yang mau jadi dokter hewan, bisnismen, atau jangan-jangan di antara kalian ada yang ingin jadi YouTuber, atau jadi artis, jadi penyanyi. Why not? Ya, melalui apapun cita-cita kalian, Tuhan bisa pakai kalian untuk melayani Tuhan. Seperti Priscilla dan Aquila. Nah, kita tidak harus seperti Priscilla dan Aquila yang melayani Tuhan melalui membuat kemah. Tetapi kita punya karunia sendiri, kita punya kemampuan sendiri yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, kita bisa menggunakan apa yang kita senang, apa yang kita mampu lakukan untuk melayani Tuhan. Coba, apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan ya? Nah, kalau kalian ingat kegiatan kita pada awal-awal tadi, pekerjaan-pekerjaan apa yang kita inginkan untuk kita kerjakan pada waktu besok kita besar? Kita bisa melakukannya untuk melayani Tuhan. Kalau sekarang, apakah kita bisa melayani Tuhan? Itu kan kalau sudah besar, kita mau jadi apa, kita melayani Tuhan. Bagaimana dengan saat ini? Apakah kita bisa melayani Tuhan? Tentu saja kita bisa. Melalui apa, Kak? Nah, melalui hobi-hobi kalian ya. Mungkin di antara kalian ada yang suka membaca. Siapa yang suka membaca? Kalian bisa melalui bacaan-bacaan yang kalian baca itu, kalian ceritakan kepada orang lain supaya, apalagi kalau kita suka membaca Alkitab ya, kita bisa ceritakan cerita-cerita Alkitab yang menarik kepada orang-orang atau adik-adik kita atau teman-teman kita yang ada di rumah atau ada di daerah perumahan kita ya. Atau ada yang mungkin kalian suka menyanyi. Kalau kalian suka menyanyi, kalian bisa membantu kakak-kakak sekolah minggu nih ya. Biasanya kalau memuji Tuhan, minta tolong ya direkam. Nah, kalian bisa membuat rekaman untuk bersama-sama kita memuji Tuhan. Kalau aku suka gambar, Kak. Tunggu ya, Kak Anas punya sebuah barang yang Kak Anas mau lihatkan untuk kalian semua ya. Nah, kalian tahu ini apa? Ini adalah kubus ya, kubus bergambar. Nah, kubus ini punya anaknya Kak Anas ya. Dia buat waktu itu kira-kira kelas 2 SD. Nah, Kak Anas tertarik sekali. Apa itu Audrey? Kak Anas tanya begitu ya. Lalu dia bilang, oh ini tugas Bible katanya. Jadi tugasnya adalah dia membuat cerita di dalam kubus-kubus ini, makanya ada gambarnya. Melalui kubus ini kita bisa membaca cerita. Nah, ini ceritanya kebetulan tentang Nabi Nuh ya. Nah, jadi ceritanya ada bahteranya, ada pelanginya gitu ya. Nah, melalui menggambar pun kalian juga bisa melakukan pelayanan kepada Tuhan. Kalian bisa menjadi berkat buat orang lain ya. Nah, Kak Anas tahu mungkin banyak sekali hal yang bisa kita kerjakan. Ada yang senang memasak? Wah, hebat ya. Kalau kita lihat ada Master Chef Junior. Nah, kalian bisa mungkin mengikutinya dan memuliakan nama Tuhan melalui masakan kalian. Melati Witsen adalah seorang aktivis keturunan Belanda ya. Dia setengah Belanda dan juga setengah Indonesia. Dia tinggal di Bali dan mengenyam pendidikan di Green School. Nah, sebagai sosok muda, Melati ini dikenal sebagai pendiri Bye Bye Plastic Bag. Kalian pernah dengar nggak tentang program Bye Bye Plastic Bag? Jadi kalau kita ke Bali pada saat ini ya, mereka sudah tidak menggunakan tas plastik ya, kantong plastik sama sekali. Dan ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Tapi pada waktu itu mereka memulai kegiatan ini saat mereka usianya 10 dan 12 tahun ya. Mereka mencari kantong-kantong plastik yang ada di daerah pantai dan di sekeliling lingkungan mereka, dan mereka menghimpun orang-orang untuk meminta pemerintah untuk menandatangani sebuah keputusan bahwa di Bali itu bye-bye plastic bag. Banyak sekali penghargaan yang mereka terima, sampai tahun 2018 pun sudah
setelah beberapa tahun mereka lakukan kegiatan ini, mereka masih mendapatkan penghargaan. Mereka juga didaulat menjadi remaja yang paling berpengaruh di dunia. Versi CNN Heroes Young Wonders ya tahun 2018. Banyak juga penghargaan-penghargaan, mereka memberikan penyuluhan-penyuluhan. Dan mereka juga ada sebuah produk, mereka itu buat baju dari plastik daur ulang yang mereka kumpulkan. Luar biasa ya. Dan ingat, mereka bukan orang tua atau orang dewasa. Mereka melakukan gerakan itu dari mereka berusia 10 dan 12 tahun. Jadi, tidak ada yang tidak mungkin kita bisa kerjakan. Kita menyadari bahwa karunia yang Tuhan sudah berikan, kita dipilih secara istimewa, kita mau melayani Tuhan dengan karunia yang kita berikan. Sungguh istimewa bahwa Allah memilih kita dan menjadikan kita bagian dari membangun kerajaan Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa Allah telah menyelamatkan kita. Bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi mengutus Roh-Nya untuk memberikan kita kekuatan dan membantu kita untuk melayani Tuhan. Seperti Priscilla dan Aquila, mari Kak Anas mengajak kita semua belajar untuk melayani Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan melalui apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, kita mampu melayani Tuhan setiap hari. Bisa? Nah, yang terakhir Kak Anas ingin kita bersama-sama secara serius memikirkan apa yang bisa saya kerjakan untuk Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya yang bisa saya kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita buka sama-sama ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Efesus 2 ayat 10. Ya, kita buka sama-sama Efesus 2 ayat 10. Kita baca sama-sama yuk, bersama-sama semuanya keluarkan suaranya ya. 1, 2, 3. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kita ulang sama-sama ya. Itu dipenggal-penggal supaya kita lebih mudah menghafalnya ya. Lagi, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ulang. Terakhir, Alkitabnya bisa ditutup sama-sama. 2, 3. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, good. Semuanya hebat, good job. Nah, seperti Efesus tadi yang kita sudah baca, Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan yang hebat buat kita semua. Yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Kita sama-sama terus memohon kepada Tuhan, berlatih apa yang kita bisa. Kalau kita suka menyanyi, berlatih menyanyi. Kalau suka menulis, kita berlatih menulis. Kita berlatih memacu diri kita. Supaya apa? Kita boleh melayani Tuhan melalui apa yang sudah kita bisa. Sampai sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kita mau bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar dari Priscilla dan Aquila yang melalui membuat tenda pun mereka melayani Tuhan. Melalui uang yang mereka kumpulkan, mereka boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami mau diperlengkapi, kami mau belajar untuk terus boleh melayani Tuhan melalui apa yang kami bisa. Terima kasih ya Tuhan, biar kami terus boleh diingatkan bahwa kami mempunyai tugas untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, barusan adik-adik mendengarkan firman Tuhan tentang Priscilla dan Aquila. Bagus ya ceritanya. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Sekalian menyanyikan lagu Pakailah Aku. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah. Terima kasih untuk puji-pujian yang kami nyanyikan bersama-sama. Tuhan, pakailah kami meskipun kami adik-adik yang ada di rumah masih kecil. Tuhan, pakailah adik-adik untuk menjadi alat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Pakailah kami semua, baik itu anak kecil maupun orang dewasa yang mendengarkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Pakailah kami semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan persembahan kami. Pakailah persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan. Berkatilah Papa dan Mama kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, tiba saatnya kita mau melakukan aktivitas ya. Aktivitas ini kita buat supaya kita ingat hari ini kita belajar tentang apa. Yuk, kita buat sama-sama. Nah, hari ini kita mau membuat kubus ya. Ini yang kubus cerita ini tadi ya. Nah, tapi nanti isinya apa Kak Anas akan jelaskan lebih lanjut karena ini punya Audrey tentang cerita bergambar. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah kertas gambar A3 ya, satu kertas gambar A3, kemudian gunting, pensil, nah spidol hitam. Nah, ini teman-temannya banyak ikut juga boleh, spidol hitam, alat warna, lem, dan yang paling penting adalah kalian punya penggaris. Oke, kita kerjakan. Nah, pertama kita membuat ini ya, juring-juring kubus yang terdiri dari 6 persegi ya. Yang sudah belajar malah lebih cepat ya. Yang belum karena nanti akan ajarkan caranya. Nah, kita buat seperti ini. Caranya dengan ukuran 8 cm ya, karena sudah ukur panjangnya A3 ini berapa, kita bisa bikin kubus dengan
panjang jari-jarinya atau sisinya 8 cm ya. Nah, supaya rapi, mari kita hitung dari ujung sini 3 cm ya. 3 cm dikasih tanda, yang di sini juga dikasih tanda 3 cm. Kemudian kita garis. Nah, dari sini kalian hitung 888 sebanyak 3 kali ya. 8 cm, kemudian kelipatannya 16 dan 24. Nah, kalau sudah di sini juga 8, 16 dan 24. Oke. Nah, kemudian kita hubungkan garis-garis tadi ya. Supaya apa? Supaya lurus. Nah, kalau nggak punya penggaris gimana? Wah, mesti cari dulu ya. Kalau nggak bisa lurus ini. Nah, kalau sudah kita hitung dari sebelah sini itu 4 cm ya. Supaya rapi. Nah, ini yang kurang panjang ditambahkan. Kemudian kita hubungkan. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian kita bagi 8, 16, 24, satu lagi ya sebetulnya ya. Nanti kita bikin. Nah, yang atas juga supaya rapi. 8, 16, 24. Kita tarik garis-garisnya. Karena ini nggak perlu, kita ambil ini aja. Oh, betul. Garis. Nah, yang sini cuman 1 ya. Lalu ini diperpanjang kalau nggak cukup. 8 cm. Oke, kalau sudah kalian kasih pinggiran untuk bagian merekatkan ya. Nanti jadinya akan seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita potong ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, maka hal pertama yang kita lakukan adalah di bagian tengah kita tulis ayat hafalan kita tadi ya. Ayat hafalan kita dari apa? Dari Efesus 2 ayat 10. Masih ingat nggak? Karena kita ini. Nah, kalau sudah ayat hafalannya kita tulis, untuk yang bagian bawah sendiri kita gambar cerita kita pada hari ini ya, yaitu Priscilla dan Aquila yang sedang membuat tenda ya atau kemah. Dan yang 4 bagian ini kita gambar hal-hal apa yang bisa kita lakukan atau yang kita mau menjadi apa pada waktu kita besar nanti ya. Kalau ini punya Kak Anas. Nah, ini ya punya Kak Anas, ada ayat hafalan di tengah. Kemudian ini gambar tenda ya. Kalian bisa lihat atau enggak ini. Ada tenda yang sedang dibuat. Kemudian ini adalah 4 hal yang bisa Kak Anas kerjakan ya. Wah, ini Kak Anas lagi memasak ya. Kemudian ini waktu pimpin puji-pujian di gereja. Wah, ini yang bisa kita lakukan setiap saat ya, berdoa. Nah, ini bekerja di kantor. Nanti kalian bisa menjadi apapun, kalian bisa buat. Kalau sudah, kalian bisa merekatkannya ya. Tadi yang ada penghubung-penghubung tadi, kita bisa rekatkan sama-sama.
Nah, kalau sudah jadi kira-kira seperti ini ya. Kak Anas ini bukan nggak suka gambar ya, nggak bisa gambar. Jadi gambarnya ya lumayan lah ya. Nah, kalau kalian yang suka gambar, kalian bisa gambar dengan lebih bagus lagi ya. Nah, jangan lupa ini ayat hafalan kita. Kemudian di bawahnya adalah gambar cerita pada pagi hari ini. Nah, keempat sisi yang lain kalian bisa gambar sesuai dengan apa yang kalian suka dan apa yang kalian lakukan untuk Tuhan. Karena jadi pengen lihat nih hasil-hasil kalian. Karena tunggu ya. Nah, akhirnya kita sudah selesai pada hari ini ya sekolah minggunya. Sudah jadi juga aktivitasnya. Nah, kiranya seperti Priscilla dan Aquila yang melayani Tuhan melalui apa yang mereka bisa, kita juga mau melayani Tuhan melalui apa yang kita bisa. Kita doa dulu yuk sama-sama untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kiranya Tuhan terus senantiasa boleh memberkati kami. Memberkati apa yang kami kerjakan supaya kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik untuk minggu-minggu selanjutnya. Dadah!